Pernah nggak sih lu ngerasa capek banget scroll konten short sampai berjam-jam, tapi pas matiin HP kok rasanya kosong banget, nggak dapet apa-apa yang beneran nambah value? Gue yakin banyak banget yang relate. Dan tahu nggak, orang-orang yang IQ-nya tinggi atau yang super cerdas secara kognitif justru paling sering hindarin semua itu. Nonton shorts atau ikut tren viral, semuanya. Kok bisa? Ada alasan psikologis kuat banget yang bikin mereka mikir dua kali soal kebiasaan scroll setiap hari. Di zaman sekarang ini, media sosial udah kayak napas kedua buat hampir semua orang. Di Indonesia aja, TikTok punya ratusan juta pengguna aktif. Gila kan? Rata-rata orang Indonesia sekarang habisin lebih dari 3 jam sehari di sosmed. Bahkan ada yang hampir 2 jam cuma buat TikTok doang. Semua orang lomba-lomba bikin konten pendek biar viral. Scroll demi scroll, like demi like, notif bunyi terus-terusan. Tapi di tengah keributan itu, ada kelompok orang yang milih mundur pelan-pelan. Bukan karena kuno atau antisosial, tapi karena mereka pinter banget ngatur teknologi. Psikolog nyebut ini mindful consumption, konsumsi yang penuh kesadaran. Mereka sadar banget, setiap scroll, setiap algoritma itu dirancang buat nyedot waktu dan perhatian lo selama mungkin. Algoritma itu kayak jebakan dopamin level dewa. Like masuk, komen dateng, otak lo langsung lepasin hormon seneng instan. Lama-lama lo kecanduan sensasi itu, dan tanpa sadar, otak lo capek. Nah, orang cerdas ini ngerti banget efeknya, makanya mereka pilih jaga jarak. Alasan pertama kenapa mereka hindarin karena ingin melindungi fokus mental. Penelitian terbaru nunjukin multitasking digital, scroll reel sambil balas chat, pindah app mulu, bisa ngerusak produktivitas sampai 40%. Otak lo butuh sekitar 23 menit buat balik fokus setelah kena gangguan notif. Bayangin kalau tiap 5 menit bunyi, konsentrasi lo hilang mulu. Orang cerdas tahu ini, makanya mereka matiin notifikasi, atur jadwal khusus buat cek sosmed, bahkan sering lakuin digital detox total, sehari penuh atau seminggu tanpa gadget. Mereka nggak mau teknologi yang ngatur hidup mereka yang pegang kendali. Studi ilmiah bilang penggunaan berlebih konten short video bikin defisit perhatian parah, naikin stres, sampai gejala depresi. Ini yang disebut brain rot versi beneran, bukan cuma guyonan doang di internet. Alasan kedua, menghindari comparison trap alias jebakan perbandingan sosial. Feed lo penuh highlight reel orang lain, liburan ke Eropa, badan six pack, karir naik roket, semuanya kelihatan sempurna banget. Itu bikin lo ngerasa kurang terus, insecure, bahkan pelan-pelan depresi. Orang cerdas paham, yang lo lihat cuma 1% realita hidup orang, bukan keseluruhan cerita. Mereka lebih fokus ke progres dan kebahagiaan diri sendiri, nggak bandingin diri sama feed orang lain. Hasilnya, mereka jarang kena insecurity yang sering dialami pengguna aktif sosmed. Psikologi bilang, social comparison di platform ini salah satu pemicu utama mental health drop di era sekarang. Alasan ketiga, prioritasin kualitas informasi daripada kuantitas. Tiap hari lo dibombardir ribuan video pendek 15-60 detik. Seru, lucu, bikin ketawa, tapi berapa banyak yang beneran nambah wawasan mendalam? Orang cerdas milih konsumsi yang berkualitas, baca buku, artikel panjang, kursus online, atau diskusi serius. Video pendek mungkin entertaining, tapi jarang kasih insight yang beneran ngebantu lo grow. Daripada habisin 3-4 jam sehari scroll, rata-rata orang Indonesia sekarang segitu, mereka invest waktu buat hal yang beneran ningkatin hidup, belajar skill baru, develop bisnis, atau quality time sama orang tersayang. Gimana caranya mereka lakuin? Mereka terapin digital minimalism, nggak ninggalin teknologi total, tapi pakai secara super selektif. Cuma buka sosmed 20-30 menit sehari, follow akun yang beneran kasih value, dan rutin digital detox. Tujuannya reset otak, reconnect sama dunia nyata, sama temen deket, sama diri sendiri. Mereka juga lebih suka punya 5-10 koneksi otentik daripada ribuan followers yang cuma numpang lewat. Penelitian bilang kualitas hubungan sosial jauh lebih penting daripada kuantitas buat kebahagiaan jangka panjang. Terus ada istilah keren, dari FOMO jadi JOMO. Orang cerdas milih JOMO, seneng banget kalau melewatkan tren viral, meme terbaru, atau drama online. Mereka nggak ngerasa rugi, malah ngerasa punya lebih banyak waktu buat hal yang beneran penting. Terakhir, mereka mikir jangka panjang soal kesehatan mental. Mereka tahu penggunaan berlebih sosmed berhubungan sama resiko anxiety, depresi, gangguan tidur, bahkan masalah hormon melatonin gara-gara cahaya biru layar malam-malam. Dengan batasin atau hindarin, mereka ngelindungin mental mereka buat masa depan. Kesuksesan jangka panjang butuh otak yang sehat dan stabil. Itu investasi gede banget. Jadi intinya, orang cerdas nggak menolak tren digital karena ketinggalan zaman, tapi justru karena mereka paham dampak psikologisnya secara dalam. Lo nggak harus ninggalin sosmed total kok, yang penting kesadaran dan kontrol. Mulai dari hal kecil, matiin notifikasi nggak penting, atur waktu buka app, prioritasin interaksi dunia nyata. Kalau lo ngerasa episode ini ngena banget, share ke temen lo yang lagi kecanduan scroll, dan tinggalin komentar di bawah. Terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di episode selanjutnya.